Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, Yesus. Nah adik-adik kita bersyukur kita boleh beribadah walaupun dari rumah. Nah adik-adik sudah siap beribadah? Pastinya sudah siap kan? Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Dengan penuh sukacita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Kita ulangi sekali lagi. Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Nah, Kak Win, apa kabar Kak Win? Pastinya sehat dan luar biasa. Puji Kak Julai Tuhan. bagaimana? Puji Tuhan, kakak juga baik-baik. Nah, Kakak Win, bagaimana perasaan kakak di tahun yang baru ini? Tentunya bersukacita dong dan pastinya berbahagia. Karena Tuhan Yesus masih menjaga dan menolong kita sehingga kita masih bisa masuk di tahun yang baru. Nah, kalau Kak Julai bagaimana? Perasaan kakak juga senang. Walaupun tidak bisa belajar di sekolah, tapi kakak bersyukur dan tentunya sangat berbahagia. Adik-adik di rumah juga pasti bahagia kan? Pastinya dong. Nah, adik-adik, ada firman Tuhan nih yang datang kepada kita. Yang terambil dari Mazmur pasal 33 ayat yang ke-12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyi Apabila Kita Sukacita. Dengan penuh sukacita kita menyanyikannya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, puji haleluya. Kita ulangi sekali lagi. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, puji haleluya. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, semoga firman yang kami dengarkan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di tahun 2021. Kakak harap adik-adik tetap bergembira dan bersukacita. Bersukacita, hore! Halo Piko. Halo kakak. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Kakak bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Adik-adik di rumah bagaimana kabarnya?
Pasti semangat kakak. Puji Tuhan. Kakak. Ya. Karena aku bersukaria, aku mau nyanyi dulu. Iya, boleh. Dengarkan suaraku yang merdu ini ya. Iya, boleh. Adik-adik di rumah juga dengarkan Dengar ya. ya adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kakak aja tepuk tangan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Hore. Bagus kan suaraku kakak? Bagus. Terima kasih kakak. Terima kasih Piko untuk suaranya yang bagus. Sama-sama kakak. Nah, adik-adik di rumah dan Piko pernah enggak melihat orang yang banyak sekali menonton pertandingan bola? Pernah kakak di televisi. Iya. Banyak kan orangnya? Banyak kakak. Ada mungkin sekitar 20.000 orang lebih. Iya, begitulah adik-adik. Suatu hari orang banyak dan murid-murid Tuhan Yesus datang berkumpul untuk mendengarkan Tuhan Yesus mengajarkan tentang siapa yang berbahagia. Akhirnya, Piko, Ya, Kakak. orang banyak itu duduk di sekitar Tuhan Yesus untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya, orang yang sangat membutuhkan Tuhan. Gitu ya kakak. Iya, apapun yang ia lakukan, ia tetap membutuhkan Tuhan dengan cara apa, Piko? Bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara berdoa dan bersyukur, betul, Piko. Jadi dengan apapun yang ia lakukan, ia terus membutuhkan Tuhan dengan cara berdoa. Selanjutnya, Tuhan Yesus mengatakan lagi, Piko, ini orang yang berduka cita akan dihiburkan. Orang yang berduka cita akan dihiburkan oleh Tuhan Yesus. Berarti begini ya kakak ya, kalau umpamanya Piko nangis, nanti Tuhan hibur Piko ya? Iya, Tuhan akan selalu menghiburkan, memberikan kekuatan kepada Piko untuk tetap kuat dan semangat. Adik-adik di rumah dengar ya, kalau kita berduka cita atau lagi sedih, pasti Tuhan hiburkan kita karena kita punya Tuhan yang baik. Betul nggak kakak Aceh? Iya, betul. Selanjutnya nih Piko, Ya kakak. Tuhan Yesus mengajarkan lagi, orang yang lemah lembut dan penuh dengan sikap rendah hati akan menjadi pemilik bumi ini. Wow. Jadi Tuhan mengajarkan untuk tetap lemah lembut. Oh, kita berarti harus saling memaafkan sama teman-teman kita ya kak Iya. ya? Selanjutnya Tuhan mengajarkan lagi, orang yang berbahagia itu adalah orang yang selalu rindu dan bersemangat untuk melakukan perbuatan yang disenangi oleh Tuhan. Kayak aku kakak Piko. Nah, baru kakak mau tanya Piko. Nah, kayak aku kan suka berdoa, suka tolong mamaku, suka tolong bapakku kalau disuruh beli atau suruh-suruh di dapur. Iya. Nah, kalau Iya. adik-adik di rumah pasti juga harus kayak gitu ya, kayak Piko. Kalau Piko kayak gitu, pasti diberkati Tuhan. Buktinya Piko sehat terus nih. Itu karena berkat dari Tuhan. Amin. Nah, adik-adik ingat ya, selalu rindu dan melakukan perbuatan yang disenangi oleh Tuhan. Ya Piko ya? Iya, amin kakak, Ya. amin. Selanjutnya, orang yang berbahagia, orang yang melakukan dengan penuh tulus hati. Selanjutnya, Tuhan mengatakan lagi bahwa orang yang selalu membawa damai dan berdamai dengan orang lain juga adalah orang yang berbahagia. Kayak Piko tuh. Artinya begini Piko, misalnya diambil mainannya, tetap berdamai dengan temannya, jangan malah memukul temannya. Oh iya kakak, pasti itu. Kakak kalau Piko itu orangnya baik kok, bersabar. Iya, harus berdamai dengan teman kita, apapun yang mereka lakukan pada kita. Betul kakak, harus berdamai dengan sesama. Ya, betul. Jadi, orang juga yang berbuat kebaikan juga adalah orang yang berbahagia, ya, berbuat kebaikan. Nah, Piko, kalau kakak kasih balon ini, senang enggak? Puji Tuhan, senang sekali kakak. Ya, itulah contohnya orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia akan mendapat berkat di kerajaan surga. Setelah kita melakukan hal-hal
yang tadi Tuhan ajarkan Oh, bersama-sama. seperti itu ya kakak. Iya. Nah, kita tahu siapa yang berbahagia tadi? Yang Tuhan ajarkan tadi beberapa lemah lembut, membuat kebaikan. Apalagi Piko masih ingat? Disenangi Tuhan, berbuat Iya, baik, penuh iya. ketulusan. Iya, berdamai dengan orang lain. Ah. Ingat ya adik-adik, semua itu Tuhan ajarkan untuk kita mendapat berkat di kerajaan sorga. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Demikian cerita kita. Sampai jumpa adik-adik di rumah. Salam terhangat dari Piko. Dadah. Dadah. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Amin firman Tuhan. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum kita memberi, firman Tuhan datang kepada kita dari Mazmur 146 ayat yang kedua. Mazmur 146 ayat 2. "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Amin. Kita akan membawa persembahan dan lagunya adalah Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, ayat hafalan dari Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita ulangi satu kali lagi ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita-Mu. Semoga kami dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Kami berdoa buat kami yang sekolah, walaupun sekolah di rumah, semoga Tuhan berkati dan lindungi kami, semoga dapat belajar dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami, semoga Tuhan memberkati
dalam pekerjaan maupun dalam menjaga dan mendidik kami sehari-hari. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dalam mengangkat pelayanan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan. Semoga persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Seluruh kehidupan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami yang Engkau ajarkan kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, bangkit berdiri yuk. Nah, kita akan masuk dalam petunjuk hidup baru dari Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Sebelum kita menerima berkat, kita menyanyi bersukacitalah senantiasa. Dengan penuh sukacita dan semangat. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, bersukacitalah. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum ibadah kita selesai, kita menyanyi dari Kami Anak-anak Sekolah Minggu. Kami anak-anak sekolah minggu, tempat kami ada di sisi kamu, bukan di belakangmu, bukan di mana-mana. Kami adalah hari depan gereja, jangan itu dilupakan. Wahai ibu, bapa dan saudara, Yesus minta kami terus dibina. Tangan kami pegang erat dan bawa kami kepadanya. Adik-adik, sampai di sini ibadah kita hari Minggu pada saat ini. Sampai berjumpa lagi di ibadah hari Minggu minggu depan. Shalom. Shalom.